Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Walaupun kami tidak bisa memahami besar, tinggi, dalam dan luasnya kasih-Mu ya Tuhan, namun kenyataannya kami sekarang berada di dalam kasih-Mu yang ajaib itu. Kami mau belajar menikmatinya, menghidupinya, menjalani kasih-Mu yang ajaib itu. Walaupun mungkin selama kami hidup di dalam dunia ini kami tidak akan memahaminya secara sempurna. Namun Engkau sudah mencurahkannya dalam hidup kami oleh Roh Kudus. Oleh karena itu biarlah pada pagi hari ini ketika firman diwartakan, buka hati dan pikiran kami dengan kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami menyendengkan telinga kami kepada kebenaran firman-Mu itu. Sehingga kami boleh diperlengkapi lagi, menjadi lebih berhikmat, lebih berpengetahuan untuk mengisi kehidupan kami, mengisi keselamatan kami yang sudah Kau anugerahkan kepada kami semua. Pimpin pewartaan firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah hanya kebenaran, kehendak, keinginan-Mu saja yang dinyatakan. Dan biarlah kekuatan-Mu, daya-Mu itulah yang memampukan kami untuk mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukannya, mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keselamatan yang harus kita kerjakan itu bukanlah keselamatan yang bersumber pada diri kita sendiri. Seringkali orang berpikir bahwa ketika dia membaca ayat ini, tetap kerjakan keselamatanmu, kecenderungannya adalah kita berusaha sebagai seorang yang belum mengalami keselamatan itu. Dan kita perlu bekerja, berusaha mendapatkan ini dan itu, mendapatkan tempat yang aman, mendapatkan uang yang cukup untuk merasa aman. Dan kemudian kita merasa tanda kutip selamat. Tapi sebenarnya dalam bacaan kita pada pagi hari ini, keselamatan itu kita terima. Kita hanya menerimanya karena Kristus yang mengerjakannya. Yesus yang mendapatkan keselamatan itu dan dia berikan, dia share keselamatan itu kepada kita semua. Dan keselamatan inilah yang perlu kita hidupi, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita nikmati, yang perlu kita nyatakan dalam keseharian kita, di dalam peran-peran yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan yang diberikan ini sudah sempurna karena dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia sudah selesai semuanya. Jadi kita tidak bisa menambahkan perbuatan baik kita, perbuatan amal kita, kerja keras kita tidak akan menambah sedikit pun arti dari keselamatan itu. Karena keselamatan itu sudah sempurna adanya. Tinggal sekarang kita menghidupinya. Kita sempurna menjadi anak-anak Allah. Kita sempurna sebagai warga kerajaan sorga. Kita sempurna di hadapan Allah sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu. Misalnya kita memutuskan untuk pindah warga negara. Mungkin negara yang paling enak lah, yang paling maju, yang paling enak hidupnya, yang paling nyaman hidupnya. Katanya, saya belum pernah ke sana, di Amerika. Jadi kita putuskan untuk pindah menjadi warga negara Amerika Serikat. Ya. Kita mengganti paspor kita pertama-tama, lalu kita pegang paspor Amerika. Yang pertama pasportnya, ya kan? Sehingga ketika kita ada di tanah di sana, kita diakui sebagai warga negara sana dan diperlakukan sebagai warga negara sana. Atau kemanapun kita pergi di seluruh dunia, kita dianggap, diakui sebagai warga negara Amerika dan mendapatkan privilege sebagai warga negara Amerika. Namun kita tahu sebenarnya kita belum terlalu fasih berbahasa Inggris seperti native speaker.
Bahasa Inggris saya masih seperti orang Indonesia yang berasal dari Jawa misalnya ya. Jadi pronunciation-nya, lafalnya itu masih seperti sana gitu. Dan perlu ada perbaikan supaya ngomongnya ketika kemana-mana. Memang dia orang Amerika karena pronunciation-nya udah perfect gitu. Atau mungkin kebiasaan, cara berpikir, cara berperilaku, cara berpakaian masih seperti orang Indonesia. Dan ini perlu proses perubahan. Kita perlu menyesuaikan, kita perlu melihat, kita perlu belajar, sehingga kita perlu melakukan segala sesuatu supaya kita benar-benar menjadi warga negara, sebagai orang, benar-benar menjadi orang Amerika. Nah Bapak Ibu, seperti itulah sebenarnya ketika kita membaca, kerjakanlah keselamatanmu. Kita sudah punya paspor kerajaan surga. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kalau kita ke surga, kita diperlakukan sebagai warga yang kudus, yang benar. Ya. Tapi sekarang kita berada di daerah lain, kita berada di bumi ini. Dan kita nggak mau hidup seperti orang di dalam dunia ini, karena mereka tidak percaya kepada Allah. Kita mau hidup seperti warga kerajaan surga. Dan oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan pola pikir kita, pola perilaku kita. Kita perlu mengisi peran-peran kita dengan status kita yang baru, yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Yaitu apa? Sebagai warga kerajaan Allah. Nah inilah artinya, kerjakanlah keselamatanmu. Nah keselamatan ini Bapak Ibu yang terkasih adalah sebuah kehidupan yang asing buat kita. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita tidak pernah punya imajinasi kehidupan seperti apa sebelumnya kalau tidak digambarkan oleh Alkitab. Oleh karena ini kehidupan yang sungguh-sungguh baru dan asing, sehingga seringkali kita pun gagap untuk menghidupinya. Karena ini sebuah kehidupan surgawi. Ini sebuah kehidupan supranatural. Ini kehidupan masa depan. Sempurnanya nanti di masa yang akan datang. Ya, ketika kita kembali ke rumah Bapa. Tapi saat ini kita hanya mencicipinya saja. Kita dikasih cicipan-cicipan itu. Tapi kita menghidupi sebuah kehidupan masa depan. Bukan kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan di dunia yang lain. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita tidak terlalu memahami di dalam prakteknya. Kita mungkin memiliki pemahaman secara pikiran. Oh, aku tahu apa artinya diselamatkan. Aku tahu apa artinya selamat secara doktrinal, secara pengetahuan kita mengerti. Yesus mati buat aku dan semuanya. Tetapi dalam praktiknya kita seringkali gagap. Dan sebenarnya Bapak tahu mengapa kita begitu. Kenapa? Karena keinginan daging itu sangat kuat dalam kehidupan kita. Dan ini tidak salah. Keinginan daging itu sangat kuat, masih sangat kuat. Dan oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bahwa Allah itu menyediakan dua hal buat kita. Supaya kita bisa menghidupi keselamatan itu di dalam hidup kita. Supaya kita bisa menikmatinya. Supaya keyakinan kita akan kewargaan kita dari dunia yang lain itu semakin yakin. Sehingga kita tidak terombang-ambing di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Ada dua hal dari bacaan kita pada pagi hari ini di mana Allah memperlengkapi kita. Yang pertama, Dia menyediakan di ayat ke-13 itu kemauan dan kekuatan yang baru. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Pekerjaan di sini adalah kekuatan, daya, menurut kerelaannya, sesuai dengan kemurahannya, sesuai dengan kebaikannya. Itu yang pertama Dia berikan kepada kita dan kita terima itu di dalam kelahiran baru oleh Roh Kudus. Yang kedua, oleh karena itu akibat logisnya yang harus selalu ada dan tidak mungkin tidak ada adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Karena kemauan dan kekuatan itu tujuannya supaya kita taat kepada kebenaran, keinginannya, kemauan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Nah, kita akan melihatnya satu persatu Bapak Ibu yang terkasih, mengenai kelahiran baru, ya. Nah, saya akan menjelaskan apa yang terjadi kalau kita tidak mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru oleh karena Roh Kudus. Tanpa kelahiran baru, Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak mungkin mengalami kemauan, keinginan Allah. Kita tidak mungkin mengalami kekuatan atau dayanya yang menghidupkan kehendaknya dalam hidup kita. Enggak mungkin kita alami itu. Apa yang kita alami?
Yang kita alami adalah kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, nafsu kita sendiri, ambisi kita sendiri. Karena itu saja yang kita tahu. Sebelum kehidupan yang lain itu, kehidupan supranatural itu masuk, yang kita tahu cuma keinginan kita saja, ambisi kita saja. Nah, contoh yang paling jelas sebenarnya adalah Esau. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 25, kita membaca Esau habis berburu, dia capek dan lapar dan gak ada dapat buruan sama sekali. Dan ketika dia sampai di rumah, dia lihat adiknya sedang masak sup kacang merah. Karena dia lapar, sup kacang merah itu bagaikan hidupnya sendiri. Lalu dia minta, boleh gak aku makan? Nah, Yakub kita baca, ya, dia triki sekali. Dia bilang, kalau kamu mau kasih saya hak kesulungan. Nah, hak kesulungan itu sangat penting di dalam Alkitab dan di dalam rencana Allah. Sangat penting karena hak kesulungan itu menjadi benang merah untuk menghubungkan rencana Allah dengan keturunan yang dijanjikan itu, yaitu Mesias gitu ya. Tapi buat Esau itu nggak penting. Buat dia saat itu adalah aku lapar, aku mau makan, nafsunya. Bahkan dia membesar-besarkan rasa laparnya itu. Dia bilang, kalau kamu nggak kasih aku makan, aku bisa mati karena kelaparan ini. Kita tahu ceritanya, Yakub kasih, ditukar ya, dan kita baca di sana di dalam Kejadian pasal 25 ayat 34b ditulis begini. Ia, Esau, makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungannya itu. Dan kita tahu bagaimana ceritanya seterusnya. Dan kita bisa melihat di sini Bapak Ibu yang terkasih bagaimana Esau have no idea at all tentang kemauan Allah dan kekuatan Allah. Yang dia tahu apa? Keinginannya, nafsunya yang menguasai seluruh hidupnya. Untuk memuaskan dirinya dalam jangka yang pendek tentu saja. Yang dia akan lapar lagi nantinya. Ya, tapi itu yang terjadi. Dia tidak memandang penting hak kesulungannya, di mana Allah menyatakan kehendak dan rencananya bukan buat dia saja tapi buat seluruh bangsa manusia. Di dalam tradisi reform, Bapak Ibu yang terkasih, kita mengenal apa yang dikatakan total depravity. Ya. Bahwa kita sangat bisa salah, sangat mungkin bisa salah dalam kehidupan kita karena semua kapasitas fisik kita, semua kapasitas mental kita sudah bobrok. Artinya hasrat kita, hasrat keinginan kita sudah rusak, pikiran kita tidak bisa kita percayai 100% lagi, kehendak kita terlepas dari Yesus Kristus terikat dengan dosa, ya, dengan ambisi-ambisi pribadi kita yang berdosa. Dan oleh karena itu kita tidak bisa percaya lagi 100% kepada pikiran kita, kepada keinginan kita sendiri. Enggak bisa. Kenapa? Karena semuanya sudah rusak. Demikian juga dunia ini ya, seperti kita, dunia ini pun demikian, sudah berdosa. Kita saling menyakiti dan saling menghancurkan sebagai kenormalan. Kita nonton film saja. Kalau tidak ada konflik, tidak ada penghancuran, tidak ada perkelahian, tidak ada peperangan, rasanya film itu hambar. Benar Bapak Ibu yang terkasih ya? Perlu ada seperti itu. Dan itu menjadi kenormalan dalam hidup kita. Dalam intensitasnya. Dari yang paling kasar sampai yang paling lembek. Tetapi di dalam ada saling menyakiti dan saling menghancurkan. Kadang kita memakai istilah survival for the fittest. Siapa yang paling kuat, dia yang bisa hidup. Dalam arti ya, dengan segala cara lah. Pokoknya aku mau hidup, selamat. Ya, pokoknya aku mau selamat. Aku akan lakukan segala cara. Tidak peduli yang lain. Yang menjadi concern adalah keselamatan saya. Kita mengerjakannya sendiri ya. Kita lupa bahwa ya, yang memberikan keselamatan itu Tuhan. Tidak ada sedikit pun concern tentang apa? Kemauan, keinginan Allah. Ataupun kekuatan dan dayanya yang perlu kita timba, yang perlu kita ambil. C.S. Lewis mengatakan di dalam bukunya Mere Christianity. Dia katakan semua yang kita sebut sejarah manusia. Dia sebutkan uang, kemiskinan, ambisi, peperangan, prostitusi, pembagian kelas-kelas di dalam masyarakat, perbudakan adalah cerita panjang yang mengerikan tentang manusia yang mencoba menemukan kebahagiaan selain Tuhan. Menarik, C.S. Lewis memakai kata-kata yang berkonotasi negatif, uang, yang menyebabkan orang konflik ya, kemiskinan, ambisi, peperangan, prostitusi, pembagian kelas-kelas, kerajaan-kerajaan, perbudakan. Menarik sekali. Sejarah manusia isinya itu aja gitu. Bahwa manusia itu berusaha mendapatkan kebahagiaan di luar Tuhan. Ateis. Paulus
Tidak berbeda sebenarnya dengan C.S. Lewis. Kalau kita baca di dalam suratnya Efesus, kita sudah mati karena hidup kita. Kita sudah mati karena kita hidup mengikuti keinginan dan nafsu kita sendiri yang berdosa. Ya, bahkan dia tambahkan di dalam surat Roma, walaupun keberadaan Allah itu nyata, jelas melalui ciptaan-ciptaannya, tidak ada yang memuliakan Allah atau bersyukur kepadanya. Jelas sekali ini, tidak ada. Kalau kita mau memikirkannya, tidak ada lagi titik yang lebih rendah daripada ini. Kita have no idea tentang Allah sendiri. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita memerlukan lahir baru. Harus. Tidak boleh tidak. Itu semacam kehidupan baru. Dulunya kita mati, ketika kita lahir baru, kehidupan baru itu datang. Apa yang terjadi pada saat kita lahir baru? Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Daya hidup Allah sendiri masuk dalam hidup kita. Lalu mengaplikasikan kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Sehingga kemudian kita hidup. Tanda kita hidup apa? Kita mulai ada pemikiran bahwa Allah itu nyata, Allah itu kasih, Allah itu mengasihi saya, Dia baik kepada saya. Ya, atau dengan kata lain, keinginan kemauan Allah muncul di dalam diri kita. Kekuatan daya hidupnya nyata di dalam hidup kita. Dia berikan kita hati yang baru. Ya, kalau Yesekiel mengatakan hati yang baru bukan hati yang keras, tapi hati yang lemah lembut. Hati yang mau taat kepada Tuhan. Hati yang mau takut dan gentar kepada Tuhan. Hati yang respect dan memuliakan Tuhan. Itu diberikan kepada kita. Kalau tidak itu maka kita tidak mungkin bisa melakukan itu. Secara praktis boleh dikatakan bahwa setelah kita mengalami kelahiran baru oleh karena Roh Kudus, kita percaya bahwa Allah itu nyata. Kita mulai berdoa. Berbeda sebelumnya. Berdoa dengan serius seperti Dia itu ada di sini. Kita mulai ke gereja, bukan karena kebiasaan, tapi memang kita perlu, aku butuh nih ke gereja. Aku melihat Tuhan itu nyata. Kita mulai melayani bahkan. Kita mulai mencintai Tuhan dengan cara yang paling sederhana. Kita selamat, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi warga kerajaan Allah. Nah, hati yang baru ini Bapak Ibu yang terkasih seperti tanah yang gembur. Ketika ditanami dia akan tumbuh dan berbuah. Tetapi kalau dia tidak ditanami ya enggak akan tumbuh dan berbuah. Ya. Dan oleh karena itu saya yakin bahwa kelahiran baru tidak otomatis mentransformasi hidup kita. Bisa saja orang yang sudah lahir baru itu tetap dalam kebiasaan pola pikir yang lama. Dia tidak berubah. Walaupun dia ke gereja, walaupun dia berdoa, perubahannya itu tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena tidak pernah ditaburi firman Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan dirinya terekspos dengan firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan itu sangat penting sekali untuk kehidupan orang percaya yang sudah lahir baru. Enggak bisa, enggak ada. Karena kalau enggak dia akan seperti orang mati saja gitu. Maka oleh karena itu ketaatan itu penting. Membaca, merenungkan itu sangat penting seperti yang dikatakan oleh Paulus di sini. Ya. Kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Oleh karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 23 mengatakan begini, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ketika kita taat, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tinggal dengan kita. Dwelling in us, with us. Jadi ini suatu kebenaran yang blow our mind sebenarnya. How come? Kita seringkali berpikir, aku masih berdosa, aku enggak layak. Tapi Allah sudah berkenan dan tinggal bersama dengan kita dan itu satu hal yang ajaib. Melampaui apa yang kita pikirkan. Terlalu baik sebenarnya. Tapi toh kita mengalaminya. Dan oleh karena itu ketaatan adalah persatuan kasih ilahi dengan Allah Tritunggal. Oleh karena itu ketaatan itu bukan seasonal. Ya, bukan hanya taat seperti seorang anak kecil bahwa kalau ada orang tua, ada guru baru dia behaving. Ya. Tapi ketika nggak ada yang jaga, dia semaunya aja, ikut aja kemauannya dia. Enggak, ketaatan bukan seperti itu ya. Ketaatan itu terus menerus. Ada guru, nggak ada guru, ya kita taat. Karena
Karena di dalam ketaatan itu ada fellowship dengan Allah Bapa. Ada kesamaan hati dan pikiran. Mau kita susah, mau kita senang. Kalau kita janji dalam pernikahan kan kita berjanji ya. Dalam suka dan duka. Dalam sehat dan sakit. Miskin dan kaya. Mau tetap mengasihi. Sebenarnya sama. Mau tetap mentaati Tuhan. Karena di sana ada persekutuan kasih dengan Allah Tritunggal. Sehingga ketika kita semakin taat, kita semakin erat dengan Tuhan. Kasih kita bertumbuh. Nah, minggu lalu Ibu Susanti ada memberikan ilustrasi tentang iblis. Masih ingat ya? Bahwa iblis atau setan itu punya pengetahuan tentang Allah. Bahkan lebih banyak daripada kita. Benar ya? Ingat ya? Masih ingat ya? Ada yang udah lupa? Iblis punya pengetahuan yang jauh lebih banyak dari kita bahkan sebenarnya. Tetapi tidak sedikit pun pengetahuan itu membuat dia taat. Apalagi mengasihi. Dia tetap menjadi musuh Allah selama-lamanya dan pengetahuan itu dia pakai untuk tujuannya sendiri. Yang tentu dalam konteks dia sebagai musuh Allah. Tetapi kita orang percaya. Pengetahuan kita untuk apa? Pengetahuan firman Tuhan dia tentu untuk taat. Dan kasih kita bertumbuh. Kalau pengetahuan kita tidak membuat kita semakin taat, pengetahuan firman Tuhan, tidak membuat kita semakin taat dan tidak membuat kasih kita kepada Tuhan dan selama bertumbuh, hati-hati, mungkin kita selama ini salah membaca, salah memiliki motif di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bertumbuh dalam kasih kepada Allah oleh karena membaca dan taat kepada firman Tuhan, ketaatan kita bukan lagi sekadar menjadikan kita orang yang bermoral baik. Enggak, bahkan lebih jauh daripada itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketaatan kita mengubah orientasi hati dan pikiran kita. Ketaatan kita itu menjadi kematian terhadap diri sendiri. Seorang Bapak Gereja Saint Isaac of Nineveh menulis begini. Bukan hanya mereka yang demi iman kepada Kristus menderita kematian adalah martir. Tetapi juga mereka yang mati karena ketaatan mereka kepada perintah-perintahnya. Jadi ketaatan itu adalah tindakan mematikan manusia lama kita. Karena kita tahu keinginan-keinginan manusia lama kita itu hanya menghasilkan kematian. Artinya keterpisahan dari Allah. Dan keinginan-keinginan Allah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran yang terbaik. Dan itu harus terjadi dalam hidup saya. Kalau tidak terjadi maka kebalikannya yang terjadi. Bahwa saya hidup di dalam kehidupan lama saya. Jadi ketika kita taat, sebenarnya kita sedang setuju dengan Allah. Dan kita menolak setuju dengan keinginan dunia dan keinginan kita sendiri. Dan ini sebenarnya yang membuat motif kita membuat saat teduh itu sangat berbeda. Mungkin selama ini kita melakukan membaca firman Tuhan untuk menjadi seorang yang berperilaku lebih baik, ya, bermoral baik. Jadi orientasinya itu eksternal, performance, biar kelihatan lebih baik, biar bisa diterima. Atau kita membaca firman Tuhan supaya kita bisa melihat apakah kita sudah cukup baik, ya, melihat Alkitab, oh sudah cukup baik enggak. Tapi dengan dua kebenaran pada pagi hari ini kita tahu ketika kita membaca Alkitab, pertama, saya mau bersekutu lebih erat dengan Tuhan. Yang kedua, saya mau berubah oleh karena persekutuan saya dengan Allah. Saya mati terhadap manusia lama saya dan saya mau hidup terhadap Tuhan. Perubahan paradigma terjadi, perubahan hidup terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya cerita pengalaman saya, ada satu kejadian dalam hidup saya yang sangat mempengaruhi paradigma saya tentang Tuhan. Dan oleh karena itu mengubah hidup saya setelah saya percaya dan jadi hamba Tuhan. Dalam bukunya John Piper menulis, dalam bukunya Don't Waste Your Life. Dalam salah satu babnya John Piper itu menjelaskan tentang Roma 6. Ya, dalam Alkitab Roma 6 tentang substitusi itu ya. Bahwa Yesus memberikan kebenarannya kepada kita. Lalu dia mengambil dosa-dosa kita. Itu kebenaran yang sering saya baca di sekolah teologi dan semuanya. Tetapi pada waktu itu saya membaca buku ini, Allah mencelikkan mata saya dengan satu kebenaran yang jauh lebih besar. Jadi melalui buku itu saya melihat kasih Allah itu jauh lebih besar daripada yang saya pernah pahami.
Sebelumnya karena saya memahami kasih Allah sedikit, maka saya sering curiga dengan Tuhan. Ketika dia mengizinkan pengalaman-pengalaman jelek, kesengsaraan, kesulitan dalam hidup saya curiga dengan Tuhan. Apa maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi? Saya curiga dengan cintanya. Saya ragu dengan kasihnya sehingga dia mengizinkan saya menderita. Saya ragu dengan itikat baik Tuhan yang mengizinkan sakit itu datang dalam hidup saya. Tapi melalui buku ini kemudian saya melihat kalau dia mau berikan anaknya kepada saya, bahkan menukar kebenaran dengan dosa saya, ini kasih yang terlalu besar gitu, yang terlalu enak untuk saya terima. Dan ini benar-benar kayak bom masuk dalam pikiran saya, dan itu mengubah bagaimana saya memahami. Dan sejak saat itu saya nggak mau curiga lagi dengan Tuhan. Apapun pengalaman buruk yang saya alami, saya mau melihat, berusaha memahami, Tuhan mengizinkan itu karena dia punya maksud baik. Kenapa? Karena cintanya itu tidak perlu diragukan lagi. Kasihnya kepada saya nggak perlu diragukan lagi. Dan ini memboosting sebenarnya keamanan saya. Ya, saya merasa lebih bebas, ya, melakukan apa saja tanpa harus takut dengan orang bilang. Orang bilang apa? Saya lebih bebas. Saya mau patokan saja pada firman Tuhan. Tuhan juga memboosting keberanian saya di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kalau dulu takut menderita, sekarang nggak apa-apa kalau memang itu adalah keharusan untuk melewatinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini semua sebenarnya bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita benar-benar tenggelam di dalam firman Tuhan dan taat padanya. Selama kita mengikuti Tuhan sejauh ini, paradigma tentang Tuhan apa yang sudah berubah dalam hidup kita? Apa paradigma kita tentang Tuhan, tentang Allah kita yang sudah berubah? Perlu ada perubahan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, ketekunan dalam ketaatan kemudian menghasilkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Seperti kata Maria, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi ketaatan bukti dari fellowship kita dengan Allah. Ketaatan mematikan manusia lama kita. Kita terus melakukan itu, hasilnya adalah kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. 100%. Saat ini belum. Saya yakin ada hal-hal yang tidak kita percayai di dalam Alkitab, firman Tuhan. Kita tidak mempercayai semua apa yang ditulis dalam Alkitab. Seringkali kita masih memakai pola pikir kita sendiri. Benar Bapak Ibu yang terkasih ya? Saya mengalaminya. Kita di satu sisi believer, 50%, 30% maybe ya. Atau 20% maybe, atau 10% bahkan. Sisanya unbeliever sebenarnya. Karena banyak hal yang kita tidak percayai dan kita masih memakai pola pikir lama kita. Kita masih gagap. Ya seperti tadi saya bilang, orang Amerika, paspor Amerika, tetapi sebenarnya cara hidupnya bukan Amerika, masih Indonesia. Masih ada proses yang terjadi. Begitu juga di dalam kerohanian, di dalam menghidupi keselamatan kita. Oleh karena itu, ketekunan dalam ketaatan itu penting sekali dan tujuannya adalah penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kalau kita masih tawar-menawar dengan Tuhan, ya, saya mau Tuhan untuk kau pakai, tapi berkati dulu ini, tapi berkati dulu itu. Kalau masih ada pola pikir seperti itu, kita belum menyerahkan diri kita 100% kepada Tuhan. Kalau masih ada syarat-syarat di dalam mengikuti Tuhan, saya yakin kita masih ada seperti itu. Contoh yang paling jelas seorang pribadi yang menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan adalah Maria. Ya, Maria. Ketika dia katakan aku ini hamba Tuhan, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, dia tahu bahwa dia menyerahkan hidupnya 100% kepada Tuhan. Apa yang akan dia tanggung unbearable buat dia sendiri sebagai manusia. Hamil anak Allah, apa artinya itu? Sebagai manusia, apa artinya hamil? Melahirkan seorang anak yang akan menyelamatkan manusia. Dan kehamilannya itu pun di luar nikah. Aku belum bersuami. Apa resikonya? Dia udah tahu resikonya apa. Dia bisa dirajam, mati, dan nggak akan melahirkan anak mungkin. Ya, dia dimusuhi oleh orang-orang sekampungnya, oleh pemimpin agama. Dia ditinggal oleh Yosef. Mungkin anaknya akan disebut anak haram. Stigma seumur hidup.
Dan Maria toh mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kata. Maria dengan berani memilih kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Walaupun pengalaman hidupnya akan disastrous, walaupun pengalaman hidup akan menderita, dia putuskan bahwa kehendak Tuhan yang baik. Di dalam semua pengalaman-pengalamanku yang akan tidak baik, ditolak oleh manusia, disingkirkan, dibenci oleh manusia, kalau kehendak Tuhan yang jadi, saya jalani. Kira-kira begitu Maria bilang ya. Yang terbaik tetap adalah kehendak Tuhan. Jadi Maria singkatnya menerima kejadian yang baik sekaligus kejadian yang buruk yang diizinkan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa segalanya akan bekerja untuk menjadikan kehendak Allah jadi. Dan ketika kehendak Allah itu jadi, itulah yang paling baik. Dan saya berani katakan Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita katakan mengerjakan keselamatan itu berarti kita katakan kehendak Allah yang jadi. Itu berarti kerjakan keselamatanmu itu adalah sebuah proses. Menyerahkan hidup secara utuh, 100% kepada Tuhan. Proses ketaatan. Jadi kita taat ajalah kepada Tuhan singkatnya. Maka kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Memang ada aspek-aspek lain ya. Secara intentional kita bisa sebagai hamba Tuhan, saya mau sebagai hamba Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Sebagai bapa, ayah, saya mau sebagai ayah yang sesuai dengan status saya sebagai warga negara kerajaan surga. Sebagai pekerja, saya mau bekerja sebagai seorang warga kerajaan Allah. Ya, sebagai seorang supir, saya mau menjadi seorang supir seperti supir kerajaan Allah. Ya. Dan itu bisa terjadi kalau kita taat. Dan itu berarti kesempurnaan bukanlah aimnya, bukan tujuan, karena nggak mungkin sempurna lah ya. Kita tahu itu, tapi prosesnya. Kita mau menikmati menjalani prosesnya bersama dengan Tuhan. Kita mau di dalam gelap maupun terang, di dalam suka maupun duka, keberhasilan dan kegagalan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin taste-nya akan berbeda, walaupun pengalamannya sama. Antara saya orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Mungkin pengalamannya bakalan sama, semuanya sama. Tetapi taste-nya berbeda. Tapi maknanya berbeda, pasti berbeda. Bapak Ibu yang terkasih. Kasih kita kepada Tuhan akan bertumbuh. Ketergantungan kita kepada Tuhan akan dan pasti. Kehendak Tuhan jadi. Kerajaan Allah datang. Dalam surat, ada sebuah surat ya, penulisnya anonim. Ditulis kepada seorang yang bernama Diognetus. Ditulis pada abad 2 ya, Masehi. Jadi pada waktu gereja sedang dianiaya, waktu perjanjian baru ini sedang ditulis, bahkan mungkin sudah selesai ditulis. Jadi gereja mula-mula, dan ada seorang menulis kepada Diognetus, dia katakan tentang orang-orang aneh yang ada di dunia tapi bukan dari dunia. Ya, dia ngomong tentang orang Kristen nih. Jadi, siapa orang Kristen itu? Saya mau tulis surat tentang orang Kristen. Siapa orang Kristen itu? Dia terus begini, orang Kristen itu tidak dibedakan dari orang lain berdasarkan negara, bahasa atau adat istiadat. Anda tahu, mereka tidak tinggal di kota-kota mereka sendiri atau berbicara beberapa dialek aneh atau bahasa mereka sendiri. Enggak, mereka tinggal di Yunani dan di kota-kota asing atau tempat lain manapun juga. Ya, mereka tinggal bersama-sama dengan kita. Mereka mengikuti adat istiadat setempat dalam pakaian, dalam makanan, atau aspek kehidupan yang lainnya. Tetapi pada saat yang sama, mereka menunjukkan kepada kita bentuk kewarganegaraan mereka sendiri yang tidak biasa. Mereka tinggal di tanah kelahiran mereka sendiri tetapi sebagai orang asing. Ya, ini pengamatan sang penulis. Setiap negara asing bagi mereka adalah negara asal mereka, dan setiap tanah air sebagai negara asing. Mereka menikah dan memiliki anak seperti orang pada umumnya. Tetapi mereka tidak membunuh bayi yang tidak diinginkan, gugurkan. Mungkin pada waktu itu biasa begitu ya. Kalau ada anak yang tidak diinginkan, udahlah dibunuh aja. Mereka berbagi makanan mereka.
Tetapi mereka tidak berbagi pasangan mereka. Itu juga kebiasaan lama, dan saya yakin ini kebenaran sampai sekarang ya. Kita berbagi makanan tapi enggak pasangan kita. Mereka menjalani hidup mereka di bumi, tetapi mereka adalah warga surga. Mereka mematuhi hukum yang ditetapkan dan melampaui hukum dalam hidup pribadi mereka. Mereka mengasihi semua orang, tetapi dianiaya oleh semua orang. Mereka dibunuh dan memperoleh kehidupan. Mereka miskin namun membuat banyak orang kaya. Mereka tidak dihormati namun memperoleh kemuliaan melalui penghinaan. Mereka difitnah namun mereka tidak bersalah. Mereka diejek dan memberkati sebagai balasannya. Mereka diperlakukan keterlaluan dan berperilaku hormat kepada orang lain. Ketika mereka berbuat baik, mereka dihukum sebagai pelaku kejahatan. Ketika dihukum, mereka bersuka cita seolah-olah diberi kehidupan baru. Mereka diserang oleh orang Yahudi sebagai orang asing dan dianiaya oleh orang Yunani. Namun, mereka yang membenci tidak dapat menjelaskan alasan mereka memusuhi. Ini menarik ya, begitu paradoks sebenarnya kehidupan orang Kristen itu, sama tapi beda. Ya, dan saya pikir inilah yang terjadi kalau kita mengerjakan keselamatan kita. Kita sama-sama bekerja, kita sama-sama ke mall, kita sama-sama di jalan, tapi somehow ada bedanya. Nah, itu tugas kita mengerjakannya. Dan oleh karena itu untuk sampai ke situ saya percaya ini yang perlu kita lakukan. Bareta, baca, renungkan, taat firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Nah, membaca, merenungkan dan taat firman Tuhan itu simple. Seringkali membosankan. Seringkali terlalu simple, terlalu sederhana untuk dilakukan. Kadang kita terjebak seperti Naaman. Tahu Naaman? Ketika dia datang ke Israel minta disembuhkan dari kustanya, ke Elia katanya. Elia bilang, udah kamu mandi aja ke sungai Yordan basuh 3 kali. Marah dia. Dia bilang, emang gak ada sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan? Saya pikir dia akan angkat tangan lah, teriak-teriak, buat sesuatu yang hebat, ya, yang luar biasa. Tapi suruh mandi aja. Dan dia menolak. Tapi karena hamba-hambanya bilang, udahlah. Dia cuma suruh mandi kok, nggak ada yang sulit, mandi doang. Ya terpaksa akhirnya, ya udahlah, mandi sembuh. Ternyata sembuh. Kenapa? Karena bukan perbuatanmu yang menyembuhkan, tapi kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Saya pikir ini sama ya, kadang kita baca firman Tuhan terlalu simple, sederhana, itu aja, bosan. Saya udah tahu. Kadang kita berpatokan pada perbuatan kita saja, tapi kita lupa. Sebenarnya ketika kita baca, kita bersentuhan dengan yang ilahi. Dengan kehidupan supranatural itu. Kita sering lupa. Kadang yang menjadi penghalang itu kemauan. Aduh malas. Aduh ada hal lain yang lebih penting. Ini kemauan ini, kehendak ini susah sekali didorong untuk baca aja, renungkan aja. Itu susah sekali karena kehendaknya itu ada suatu hal yang lebih canggih, lebih hebat untuk dilakukan daripada hanya sekedar ini gitu. Terlalu simpel. Minggu lalu Bu Susanti menjelaskan selain karena enak, karena bisa enjoy, ada juga disiplin. Dan pada bagian saya tekankan disiplinnya. Karena kita percaya ketika kita baca itu firman Allah. Itu ilahi. Itu supranatural. Itu firman dari dunia lain, bukan dunia yang biasa kita dengar di dunia ini. Jadi oleh karena itu, feeling gak feeling, suka gak suka, I have to do it. Kenapa? Karena karena saya dipanggil untuk menikmati hidup yang sudah hidup keselamatan itu gitu. Dan keinginan untuk menghidupi keselamatan itu while I'm on earth, itu sangat besar. Saya gak mau tunggu sampai surga, nanti disempurnakan oke, tapi selama di dunia saya juga mau mengalaminya. Dan first stepnya itu ya baca. Baca firman Tuhan. Ya baca firman Tuhan. Yang kedua, cari teman ngobrol hal-hal rohani. Nah, ini penting untuk mengingatkan kita ya, hal-hal rohani. Kalau teman untuk ngobrol hal-hal lain gampang. Di mana saja kita bisa ketemu lalu ngomong cuaca, lalu ngomong politik, lalu ngomong pekerjaan, ngomong hobi, gampang, orang gak kenal pun kita cetek-cetek. Tapi ngomong hal-hal rohani ini agak eksklusif. Karena tertentu dia. Karena tertentu. Oleh karena itu cari untuk ngobrol. Karena kalau kita nggak ngobrol kita lupa.
kita ini sebenarnya orang Kristen yang harus menghidupi keselamatan kita. Kita lupa. Oleh karena itu dengan sengaja kita cari dan mengobrol hal-hal rohani. Saya punya kelompok kecil, saya bersyukur gitu ya. Seminggu sekali kita ngobrol. Ya campur-campur tapi ada rohaninya dan itu mengingatkan. Sangat mengingatkan dan sangat menyenangkan hati. Saya dorong Bapak Ibu sekalian juga cari. Kita hidup di dalam perantauan istilahnya. Cari bolo yang sama-sama peziarah kembali ke rumah Bapa dan ngobrol tentang pergumulan dan encouragement dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk keselamatan yang sempurna yang sudah Kau berikan kepada kami. Tapi kami seringkali bergumul bagaimana menikmati, menghidupinya, mengerjakannya dalam kehidupan setiap hari. Pagi hari ini kami sama-sama mendengarkan dan belajar bahwa baca renungkan taat firman Tuhan itu adalah jalan satu-satunya yang terutama. Tolong kami ya Tuhan, sebosan apapun kami, sesimpel sebiasa apapun membaca itu. Ajar kami untuk merindukan Engkau. Ajar kami agar di dalam perbuatan yang biasa-biasa itu saja kami bisa bersentuhan dengan yang ilahi. Sehingga perbuatan yang biasa-biasa itu bisa menyembuhkan, memulihkan, menyegarkan kami. Pertemukan kami juga dengan teman yang bisa kami ajak ngomong hal-hal rohani. Tanpa harus terpaksa, secara informal. Temukan kami dengan orang-orang seperti ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita.